Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama Mas Prol Channel. Lagi-lagi kita masih di tentang jalak kebo, dan semua jalak bisa bergabung di sini. Ada jalak uren, jalak nias, jalak rio-rio, jalak Hongkong, bisa gabung di sini karena masih bersatu burung yang sama. Oke, kali ini kita akan sharing lagi ya, tapi untuk kali ini kita sharing tentang makanan jalak yang paling bagus dan bikin jalak cepet ngomong maupun cepet isian. Maka dari itu, ini pengalaman saya. Selama ini yang saya gunakan itu ada beberapa makanan ya, yang tentunya jangan sampai salah dalam memilih makanan itu. Karena ini sangat berpengaruh dan sangat penting bagi untuk jalak kita supaya bagus dan bisa seperti yang kita inginkan. Oke, yang pertama, kita dalam memberi makanan jalak yang tepat, kita berikan for yang bagus. For yang bagus, semakin bagus fornya, maka untuk burung juga semakin bagus juga. Tapi yang selama ini saya gunakan, yang pertama itu kita berikan for ayam dan dicampur dengan for yang bagus itu ya, seperti top song, sirpi dan lain-lain. Nah, itu untuk fornya. Nah, itu. Selain for, kita juga memberikan makanan selingan ya. Ini juga sangat penting dan sangat berpengaruh juga untuk burungnya. Yang pertama itu kita berikan jangkrik ya. Jangkrik secukupnya dan sekuat burungnya. Sehari kita coba berikan 5, 6, 7. Nah, itu yang dihabiskan berapa? Nah, itu nanti kita bisa lihat, berarti kapasitasnya burung kesayang kita ya memang segitu. Karena berbeda jalak itu juga berbeda kemampuannya untuk menghabiskan jangkrik. Atau juga di selain jangkrik kita berikan ulat. Karena kebanyakan apa? Banyak jalak yang tidak suka jangkrik, juga tidak suka ulat juga ada. Ada yang suka jangkrik nggak suka ulat, dan juga ada yang suka ulat tapi ya nggak suka jangkrik. Nah, itu kebanyakan jalak itu berbeda-beda. Maka dari itu kita harus bisa mengerti apa yang paling disukai jalak. Karena ada juga yang suka jangkrik juga suka ulat. Nah, maka dari itu dalam memberikannya kita jangan sampai overdosis. Dalam arti terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Nah, itu yang paling bagus. Nah, terus berapa kali itu dalam memberikannya? Nah, ini yang bagi pemula ini juga sangat penting, karena terkadang kita juga yang nggak tahu, apalagi pemula. Nah, itu bagusnya dalam memberikan jangkrik itu paling bagus itu 2 kali sehari. Tapi kalau nggak sempat ya 1 kali juga bisa. Paling maksimal ya 2 hari sekali lah. Nah, itu kalau memang nggak ada waktu. Tapi kalau waktu sempat dan ada jangkriknya juga, kita berikan ke 2 kali sehari, itu paling bagus. Ya tergantung kemampuannya jangkrik, kemampuannya burungnya. Kalau memang sehari kita biasa berikan 2, ya kita berikan 2 terus. Kalau 3, 3, kalau 5, 5, kalau 10 ya 10. Nah, tergantung kemampuan si jalak. Terus apa manfaatnya? Nah, ini juga penting diketahui ya. Kita memberikan jangkrik tapi nggak tahu manfaatnya untuk si burung. Nah, yang pertama itu jelas memberikan burung jadi terengginas. Nah, jadi aktif, dan burungnya sangat sehat, seger, berbeda dengan burung yang tanpa jangkrik. Nah, itu yang paling penting juga. Nah, itu
Terus selain jangkrik, ini yang perlu diperhatikan dalam memelihara jalak, jangan sampai salah dalam memberikan makanan. Yang kedua, kita berikan buah. Nah, ini buah yang sering kita terkadang sering kita lupakan. Terkadang kita cuma berikan for aja tapi enggak diberikan buah. Nah, ini juga kurang begitu bagus untuk kesehatan burung. Nah, karena semua for, apalagi for ayam itu bersifat panas. Jadi untuk mereda, nah itu kita berikan buah itu yang cocok. Nah, bisa pisang monggo, bisa pepaya bisa monggo. Nah, itu juga paling bagus untuk jalak kita. Nah, itu karena apa? Fungsi dari buah itu memang pertama memang untuk kesehatan dalam pencernaannya. Nah, pencernaan jalak itu berbeda dengan pencernaan kacer ataupun murai ya. Nah, makanya setelah makan jalak itu langsung nelek terus. Nah, makanya dalam pemberian makanan itu jangan sampai lupa dengan buah, karena untuk mengencerkan ya di dalam perut itu butuh pengenceran. Nah, itu makanya sering minum, sering mandi itu jalak biasanya itu. Terus fungsi buah juga itu paling cepat itu bisa menghilapkan bulu-bulu. Nah, makanya coba bisa dibedakan jalak yang suka buah dan jalak yang kurang begitu suka buah. Nah, jelas nanti kelihatan perbedaannya. Nah, itu maka dari itu buat teman-teman semua, kalau bisa itu kita jangan sampai melupakan yang namanya buah. Nah, itu terkait tentang makanan jalak ya, kesukaannya jalak. Nah, tapi untuk ini juga pengalaman. Nah, tapi dulu pernah mempraktekkan saya, karena kita butuh fakta, bukan hanya katanya. Nah, itu justru kalau orang-orang tua dulu itu kita diberikan sambal sama nasi itu juga bagus sebenarnya. Itu bikin cepet ngomong, kata orang-orang tua dulu. Nah, kemarin juga saya praktekkan ya, ternyata juga ada yang doyan dan ada yang enggak doyan. Nah, itu nasi sama kita kasih sambal sedikit aja. Nah, ini fakta ini. Nah, ini juga kebanyakan orang-orang tua dulu, entah dulu itu memang enggak ada for atau enggak apa, tapi kebanyakan dulu semua burung rata-rata dikasih nasi. Ada gentilang atau terucuk itu semua dikasih nasi. Ternyata ya juga doyan, dan tidak kalah bagusnya dengan terucuk-terucuk sekarang. Nah, itu pengalaman orang-orang tua dulu. Nah, itu kemarin juga saya praktekkan. Nah, itu memang banyak yang ada yang suka dan ada yang enggak suka. Ya, tapi alangkah bagusnya ya dicoba dulu. Kalau memang baik kita teruskan, kalau memang enggak, kurang begitu baik ya kita ganti aja gitu. Nah, makanya semua harus dicoba mana yang terbaik dan mana yang paling disukai jalak kita. Intinya dicoba dan terus dicoba. Karena semua butuh pengalaman, pengamatan dan pengamalan. Nah, itu kunci dalam memelihara jalak. Sabar dalam memelihara. Kita dalam memelihara jalak harus butuh waktu yang agak lama memang. Tidak secara instan harus langsung gacor ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman semua dalam memelihara jalak, kita harus paling nggak tahu mana yang paling bagus dan cocok makanan-makanan untuk kesukaan jalak kita. Nah, itu. Maka buat teman-teman semua, maka bisa saling sharing di sini, berbagi pengalaman dan bisa lestari jalak-jalak kesukaan kita. Nah, itu saja
tentunya banyak kesalahan dalam menyampaikan beberapa materi. Maka dari itu mohon koreksinya dari teman-teman pecinta jalak di semua Nusantara. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Prol Channel.